Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, 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 pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat bagi kita semua, keluarga, dan juga rekan-rekan kerja kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam acara webinar Mitigate Network Failure, Security Risk, and Mobility Expansion through Private Network. Mohon izin, saya Ajeng Mulyandari akan menjadi host untuk memandu acara webinar hari ini. Melesat dengan digital, itulah semangat dan tagline kami dari Telkomsel untuk mendukung digital transformasi pelanggan korporat kami dan perusahaan Bapak Ibu peserta webinar tentunya. Sebagai wujud komitmen Telkomsel untuk mendukung operasional bisnis pelanggan korporasi, Telkomsel menghadirkan layanan private network melalui jaringan Telkomsel dalam performansi tinggi, aman, dan efisien. Sebelumnya, perkenankan kami menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Ono W. Purbo. Selamat pagi Pak Ono, seorang pakar yang tentunya sudah tidak asing lagi di bidang teknologi informasi selaku moderator kita pada hari ini. Bapak T.H. Pugu Sasetyo selaku General Manager Corporate Social Responsibility dan General Service Pamap Persada Nusantara. Selamat pagi Pak Pugu, salam sehat Pak. Pagi semua. Bapak Maka Kesuma selaku Senior Cloud Solution Architect Microsoft. Bapak Cepi Jakaria selaku Vice President Corporate Account Management Telkomsel. Bapak Ronald Linoa selaku General Manager Future Network Project Telkomsel, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Terima kasih atas kehadirannya, dan sebelum saya serahkan kepada moderator Pak Ono yang akan memandu diskusi seru hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link survei tisa.me/surveylti, karena di akhir acara kami akan mengumumkan 5 orang pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000. Dan ada satu lagi nih Bapak Ibu, menarik yang dapat kami informasikan, di mana kami juga menyediakan Telkomsel Private Network Topology Assessment free of charge bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut solusi private network dengan mengisi form survei. Baiklah, tanpa berlama-lama untuk memulai diskusi seru kita hari ini, kami serahkan kepada Bapak Ono Purbo. Silakan Pak Ono. Terima kasih aja. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, Pak Cepi, selamat pagi. Wah, orang Sunda kita mah. Sama Jawa Butan, ada kumaha ya. Apa kabar Bapak-Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Semoga sehat. Doa kami semua supaya kita berada di orang-orang yang sehat, sehingga kita bisa bersama-sama melewati keadaan yang penuh tantangan di masa pandemi COVID-19 dengan baik. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk hadir dalam seminar kali ini. Selamat bergabung di acara webinar Mitigate Network Failure, Security Risk, and Mobile Expansion through Private Network. Oke, ini jujur, saya lagi pusing sama istilah ini. Saya kasih tahu kenapa gue pusing. Tapi merupakan suatu kebahagiaan. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dapat menemani Bapak Ibu di sini. Oke, sebelum saya lemparkan ke Pak Pugu, Pak Cepi, saya kasih tahu kenapa saya pusing. Oke. Saya share dulu screen saya. Waduh. Share screen. Wah, ini dia. Ini kalau kita masukin ke Google, kata kuncinya private network, keluarnya kayak gini. Kemarin jujur, Pak Ronald nerangin ke saya, "Oh no, ini pakai cloud, pakai apa?" Dengar sih, orang, lu ngomong apaan sih? Sorry Ronald. Gue kagak ngerti yang lo ngomongin kemarin. Jadi kalau di kepala saya private network kayak gini nih, asli. Rada blow on saya mah ya. Jadi ini ada jaringan di LAN, ada router, ada internet. Enggak, private network kayak gini. Goblok banget lah saya mah ya. Pokoknya ada server lokal, ada LAN, router, internet. Bisa juga kita punya office pakai lewat internet dan kita bikin VPN antar jaringan. Itu private network versi Ono. Nah, jujur hari ini saya lagi ini webinar yang paling saya penasaran. Kemarin-kemarin mah gue udah ngerti lah ngomong apa. Hari ini gue kagak ngerti Ronald mau ngomong apaan asli.
Jadi saya pengen tahu jawabannya sebenarnya. Saya pengen dengerin banget nih, Ronald sama Pak Maka bakal ngomong apa nih dari Microsoft, ngomong apa nih. Bakal seru kayaknya. Mudah-mudahan kita semua bakal belajar banyak hari ini dan kita dapat solusi untuk mitigasi segala macam tadi. Gitu ya Pak Ronald. Gue lihat wajahnya Ronald. Gue senang banget lihat wajah Ronald. Soalnya dia mukanya imut-imut, cimun-cimun. Tapi gue gak tahu anaknya ada berapa, gue gak tahu dah. Oke, itu yang kira-kira yang ada di kepala saya. Penasarannya saya sama private networknya Telkomsel. Tapi keren loh Telkomsel bikin istilah sampai saya bingung. Masalahnya gini, Pak Cepi dan teman-teman itu kan public network sebenarnya. Telkomsel kan public, itu mah seluler public, bisa bikin private, gua pusing kepala langsung. Jadi lu paling bisa bikin ono pusing. Oke, baiklah, itu kira-kira yang ada di kepala saya. Mengawali seminar sesi hari ini, saya akan mengundang yang terhormat Pak Puguh Sasetyo, selaku General Manager, ini panjang pisan, General Manager, Corporate Social Responsibility, dan General Services, PAMA Persada Nusantara untuk sharing kebutuhan sama experience terhadap pelayanan private network, dan harapannya pada Telkomsel, Pak Cepi dan teman-teman selaku operator dalam mendukung bisnis pelanggannya agar operasional usaha dapat lebih efisien, efektif. Oke, Pak Puguh, monggo silahkan Pak Puguh, 10 menit Pak Puguh. Silahkan Pak Puguh. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Cepi, Pak Ronald. Ya, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Saya Puguh dari PAMA Persada. Saya coba sharing sedikit terkait apa yang sudah kami lakukan ya di PAMA. Sebentar saya dulu. Oke. Share. Oke. Ya, jadi kami di PAMA bergerak di bidang mining. Mining bisnis, jadi mining bisnisnya proses ada di PAMA, kami di mining kontraktor. Jadi PAMA itu saat ini bekerja mulai dari melakukan land clearing, ya, mulai dari land clearing, loading, jadi membuka lahan, kemudian untuk melakukan pembukaan lahan itu kami melakukan drilling dan blasting, kemudian loading dari overburn-nya, kemudian melakukan dumping dari tanah yang sudah dibuka tadi, dan kemudian melakukan loading batu baranya. Saat ini kami menambang batu bara. Kemudian batu bara itu kita kirimkan ke stockpile, room stock ya. Kemudian dari situ batu bara itu kemudian dikirim untuk ke crusher yang ada di stockpile, ada di port. Kemudian baru dikirim lagi ke kapal untuk dikirim ke customer yang membeli. Nah, kalau lihat dari besaran yang ada di sebelah kanan itu adalah area proses bisnisnya dari PAMA sendiri, dari mulai mining production, kemudian ada di port area dengan controllingnya. Nah, sekarang mining tidak dalam kata dulu kita hanya konvensional, nambang, kemudian alat berat dan sebagainya. Ternyata makin ke sini kita butuh bisnis proses untuk innovation-nya. Jadi yang pertama kami lakukan improvement di mining bisnis adalah yang pertama kebutuhannya adalah bagaimana predictive maintenance. Di sini adalah bagaimana kita memprediksi maintenance dari jadwal dari alat-alat berat kita contohnya. Kemudian bagaimana yang kedua melakukan improvement dari safety, karena di tambang itu, di mining itu kaitannya dengan safety itu sangat tinggi dan itu menjadi hal yang priority. Ya, bagaimana behavior-nya dari karyawan, operator sampai dengan mekanik, sampai dengan semua yang ada di area tambang. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan inovasi yang penting adalah analitik dan intelijen. Jadi bagaimana kita memprediksi target tambang ataupun yang akan kita tambang, prediksi hujan dan sebagainya yang harus kita lakukan di sini. Kemudian yang keempat cost saving. Dan ini yang memang secara cost di
kalau mungkin rekan-rekan sudah dengar adalah tambang itu membutuhkan cost yang sangat tinggi seperti fuel dan sebagainya. Nah, ini pun kita memerlukan inovasi kaitannya dengan saving tadi. Kemudian yang kelima adalah better decision making. Jadi bagaimana kita bisa memberikan keputusan yang terbaik dari semua proses yang akan kita lakukan. Jadi dari sini PAMA melakukan inovasi terkait 5 hal penting tadi. Nah, ini sekilas dari teknologi yang saat ini PAMA sudah develop ya, mulai dari road management system, jadi bagaimana grader dan dozer itu melakukan assignment, jadi memperbaiki jalan, kemudian drill navigation, kapan kita bisa melakukan drilling ya, tepatannya dan sebagainya. Kemudian fleet management system sendiri, di sini kita melakukan optimalisasi untuk production, reduce fuel dan sebagainya. Kemudian fleet management system sendiri, kita bagaimana mengontrol waktu dari ketepatan dari alat-alat berat kita mengirim ke area disposal. Kemudian juga coal tracking system, jadi bagaimana unit-unit kita ini melakukan ketepatan ataupun unit kita ini bisa maksimal mengangkut dari batu bara yang sudah diambil. Dan kemudian engine health, ini adalah salah satu teknologi juga bagaimana PAMA teman-teman dari PLAN meng-create sistem untuk mengontrol, memonitoring dari kesehatan ataupun PA dari unit-unit alat berat yang ada di PAMA sendiri yang kita pakai. Kemudian safety, nah ini kita juga melakukan proximity untuk detection system, kemudian speed limiter yang sudah kita juga lakukan, kemudian line sliding control, ini untuk masalah terkait dengan longsor dan sebagainya, kemudian sump control, ini untuk kontrol dari air yang ada di tambang, karena musuhnya terbesar dari tambang itu adalah air ya. Kalau hujan dan sebagainya itu yang jadi problem di kita. Makanya air ini kita kontrol, air ini ngalir kemana dan sebagainya kita kontrol. Dan yang terakhir adalah port management system, bagaimana pengiriman tepat waktu, kemudian mobil landingnya dan sebagainya. Dan sekarang ini yang saat ini kita sedang, ini adalah yang mungkin sedang tren adalah big data ya. Kita sudah ada 10 use case yang sudah kita jalankan, yang sudah develop. Nah, teknologi yang ada di sini kita perlukan portal atau jalan ya. Bagaimana proses ini bisa berlangsung. Nah, saat ini memang kami PAMA sedang saat ini menggunakan Wi-Fi ya, yang mungkin rekan-rekan semua webinar sudah mengetahui. Nah, ternyata ada beberapa hal yang karena kita di area tambang ini mempunyai beberapa faktor dari risiko ataupun cost yang cukup tinggi ya. Dengan kita menggunakan Wi-Fi, mungkin kalau di gedung ataupun di areanya terbatas ini tidak masalah, tapi karena kita ditambang dengan area yang sangat luas, misalnya 10.000 hektar dan sebagainya, itu akan sangat mempersulit ya, karena saat ini kita butuh akan banyak sekali mobil-mobil tower yang untuk support Wi-Fi. Nah, akhirnya kami coba mencari, ya kita melihat ternyata ada salah satu teknologi yang memang bisa membantu apa yang sudah kami develop tadi, yaitu LTA, ya. Jadi long term evolution ya, yang tadinya dari basisnya UMTS 3G menjadi sekarang ke LTA 4G. Ya, memang ini salah satu yang kami lihat bisa membantu mensupport apa yang sudah kami develop untuk mining business process. Jadi untuk bagaimana yang sudah sampaikan saya di atas. Akan tetapi ternyata kita juga coba melakukan mitigasi. Ternyata di LTA ini juga ada risknya. Jadi ada dari ancaman dari masalah keamanan, ya, mulai dari jaringannya, backhaul-nya. Nah, akhirnya kami coba lihat bahwa yang kita butuhkan adalah private LTA, yang memang nanti kita akan bekerja sama dengan khususnya Telkomsel dan Microsoft juga. Ya. Nah, jadi kenapa kami di sini membutuhkan private LTA? Yang pertama adalah coverage dari radius areanya. Ya, ini yang memang
sangat dibutuhkan dengan cakupan area tambang yang luas. Kemudian tidak ada interference ya. Jadi ini akan kita mempunyai batasan ya. Kemudian effortless installation, jadi kita tidak terlalu sulit atau untuk melakukan instalasi. Kemudian effortless untuk maintenance. Kemudian effortless untuk troubleshoot. Jadi ini kenapa kita juga membutuhkan dari private LTA ini. Dan yang keenam adalah private security network dan FPN, jadi access point network private. Jadi ini yang kenapa PAMA akan coba mengalihkan dari yang WiFi, karena memang kita kebutuhannya ada di mining dengan cakupan area yang luas. Nah ini yang kita membutuhkan private LTA ini. Nah ini yang sedang kita akan coba dengan salah satu area kita yang terintegrated ya di area Kalimantan yang mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan baik, dan ini akan disupport dengan teman-teman dari Telkomsel. Mungkin itu sekilas Pak Ono yang bisa saya sampaikan dari PAMA terkait apa yang sudah PAMA lakukan dan terkait yang kita sedang akan jalankan ataupun sudah mulai kita trial dengan private LTA. Terima kasih rekan-rekan. Ya. Silakan. Terima kasih banyak Pak Pugu. Terima kasih banyak. Saya nggak nyangka bahwa sudah sedemikian rumit kerjaannya PAMA. Saya pikir cuma gali-gali doang. Ternyata ini udah masuk industri 4.0, Internet of Things, udah pakai big data, sampai urusannya perdukunan buat forecasting decision making. Keren banget. Soalnya saya selama ini kan saya cuma ngasih ceramah-ceramah doang. IoT lah, big data. Ternyata ini udah jalannya udah gila banget udah kayak gitu. Dan ini kelihatan banget kita butuh banget yang namanya infrastruktur yang aman, yang bagus pakai private LTE ini. Cuman saya masih penasaran. Oke, selanjutnya baiklah kita dengarkan. Setelah kita mendengarkan harapan dari sisi pelanggan, kita akan mengundang, ini disebutnya Kang Cepi. Pak Cepi, Kang Cepi, ting lah orang lah. Udah. Gua kagak tega, gila lu Vice President dipanggilnya Kang, kurang ajar banget nih teman-teman yang ini. Selaku Vice President Corporate Account Management Telkomsel untuk menjawab kebutuhan ini. Silakan Pak Cepi, monggo, silakan Pak. Oke, terima kasih Kang Ono untuk kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelumnya izin nih saya mau nyapa juga teman-teman saya. Pertama mungkin dari Pak Pugu Sasetio. Selamat pagi Pak Pugu. Pak Pugu selaku GM CSR dan General Service PAMA Persada. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan terima kasih telah memberikan ruang tentunya buat Telkomsel sebagai partner transformasinya PAMA Persada. Ya, artinya sangat appreciate, dan mudah-mudahan PAMA Persada tetap leading di industri mining ya Pak ya. Oke. Kedua, Mas Maka Kesuma dari Microsoft, terima kasih untuk bisa bergabung Mas Maka. Berikutnya Bang Ronald nih, ini teman saya lama nih ya. Bang Ronald nanti mungkin akan cerita banyak terkait dengan private network itu apa, kemudian mungkin bisa sharing juga terkait dengan future network seperti apa. Dan saya juga sekali lagi nih buat Kang Ono pengen nyapa ya moderator kondang yang sudah setia menemani Telkomsel dalam beberapa kesempatan webinar. Dan tentu tidak lupa saya juga ingin menyapa Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Selamat pagi, terima kasih sudah bisa bergabung. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa webinar ini merupakan rangkaian atau series dari beberapa webinar sebelumnya. Tentunya mengambil beberapa tema ya, dari mulai SD-WAN, kemudian juga network privatization, dan kali ini membawa tema terkait dengan private network. Seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Kang Ono, bahwa kita bicara tema mitigating
network failure, security risk, and mobility expansion through private network. Ya tentunya harapan kami ini bisa memberikan insight untuk Bapak Ibu sekalian yang tentunya hadir dalam kesempatan ini. Next. Mungkin Adit bisa tampilkan. Langsung. Oke. Sekilas mungkin saya juga ingin coba update bagaimana posisi Telkomsel hari ini. Jadi alhamdulillah secara employee member hari ini Telkomsel ada 5.400 employee, didukung serta bekerja sama dengan 37.000 partner, dan tentunya semua ini bagaimana berupaya untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada 170 juta pelanggan yang alhamdulillah sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Kemudian dilihat dari sisi komunikasi data pun sudah menyentuh 25.000 terabyte atau 25 petabyte per hari. Nah tentunya bagaimana untuk menjaga kualitas dari semua layanan ini, kami mencoba membangun satu infrastruktur dan sampai posisi hari ini ada di angka 266.000 BTS yang tentunya sudah mengcover 97 area populasi di Indonesia. Dan ini pastinya menjadi tanggung jawab besar buat kami untuk selalu memberikan layanan yang terbaik. Next. Bahwa perkembangan teknologi hari ini sangat cepat ya, seperti yang kita rasakan sama-sama. Perubahan customer behavior, kemudian terjadinya shifting dari masing-masing industri, dan dalam hal ini Telkomsel tentunya ingin menjawab dan memberikan bagaimana customer itu bisa kita penuhi semua kebutuhannya. Salah satunya dengan melakukan transformasi digital sebagai key driver atau sebagai strategi yang kami terapkan, dengan harapan bisa tetap selalu mendeliver the best customer experience melalui sebuah digital teknologi. Nah, harapan lebih jauh bahwa melalui transformasi digital akan membantu dari sisi decision making, kemudian keputusan investasi, purchasing, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah kami mempunyai misi, ya, bagaimana Telkomsel bisa menjadi orkestrator digital teknologi, dan pada akhirnya berharap bisa membantu mengakselerasi bisnis competition di setiap segmen industri. Itu yang menjadi harapan kami ke depan, bahwa melalui teknologi, ekspektasi dari sebuah growth bisnis itu jauh bisa lebih baik. Nah, untuk itulah kami juga mengangkat hashtag melesat dengan digital sebagai spirit sebuah transformasi. Next. Nah, bicara melesat dengan digital, tentunya kami mencoba merepresentasikan ke dalam sebuah digital transformasi framework. Kita menyebutnya sebagai 4C, ya. C merupakan representasi dari sisi customer. Nah, kita bahas satu persatu. Secara simpel mungkin bisa saya sampaikan bahwa C customer journey. Di sini bagaimana kita mencoba membantu melakukan digitalisasi sebuah bisnis proses dengan harapan bahwa sebuah perusahaan bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, dan tentunya real time, ya. Kemudian yang kedua, customer experience. Bagaimana kita mencoba mendeliver best customer experience, pastinya harus melalui sebuah proses dari sisi transformasi. Dari old model business process, kemudian ke digital proses. Dari offline menjadi online. Lebih cepat, lebih simple, dan real time. Lagi-lagi real time, karena memang sudah nature-nya dari sebuah teknologi seperti itu. Ketiga, customer value. Di sini bicara produk dan service. Bagaimana orang bisa mendapatkan produk dan layanan ini lebih bersifat personalized tentunya, dan pastinya always connected, bersifat customized, dan bisa
tailor sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir bicara customer collaboration. Nah, ini di sini bagaimana sebuah perusahaan bisa tetap berkolaborasi, berkomunikasi, bekerja sama di era digital seperti saat ini. Sebagai contoh, kita hari ini kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi melalui sebuah video conferencing. Next. Lebih jauh bahwa di saat kita bicara Telkomsel, di mana Telkomsel sebagai telco company dan juga digital company, tentunya menuntut ataupun perusahaan yang memang syarat akan teknologi, syarat inovasi, syarat creativity, dan dalam perjalanan 25 tahun lebih menuntut satu kecepatan adaptif terhadap sebuah perubahan. Nah, ini yang kita coba wujudkan dan kita refleksikan ke dalam 6 pilar. Kami menyebutnya seperti itu. Pilar pertama bicara terkait dengan komunikasi basic atau basic connectivity. Artinya secara basic komunikasi ini sebatas voice dan SMS. Kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, masuk ke level berikutnya bicara advanced connectivity. Di sini secara basic sama dengan untuk connectivity, namun layanannya yang lebih advance, di mana kita sudah bisa mendeliver sebuah layanan seperti smart connectivity, kemudian MVPN, smart voice connection, call orchestrator, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tingkatannya lebih tinggi lagi, kita bicara cloud and apps. Banyak solusi yang kita bisa deliver juga seperti human cloud, smart dashboard, smart city, smart tax, integrated digital dashboard solution. Nah, keempat bicara security. Nah, ini tentunya hal yang menarik di saat kita bicara human collaboration, bicara device, bicara MDM, bicara access point, dan seterusnya. Kelima, analytic. Analytic mungkin ini identik dengan big data, profiling, dan bagaimana kita bisa mengukur behavior pelanggan. Nah, ini tentunya menjadi satu komoditas yang sangat penting ke depannya, karena ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Dan yang terakhir bicara Internet of Things. Banyak solusi-solusi yang memang bisa kita tawarkan melalui layanan IoT ini. Artinya Telkomsel di sini tidak hanya bicara layanan-layanan basic, tapi kita terus mencoba mendevelop layanan-layanan yang bisa bersifat custom sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Nah, ini terkait dengan apa yang menjadi agenda utama webinar kali ini. Mungkin sedikit saya coba sharing, karena mungkin nanti dalam kesempatan diskusi teman saya, Bang Ronald, akan cerita banyak, tapi mungkin saya coba sampaikan gambaran singkat apa itu private network. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini juga sudah banyak yang tahu bahwa private network ini merupakan satu jaringan seluler yang memang dibangun di premisnya pelanggan dengan tujuan menyediakan coverage dengan konektivitas secara lokal. Kurang lebihnya seperti itu. Atau kita kasih ilustrasi yang lain, misal satu core network yang biasanya digunakan untuk menghandle sebuah pulau atau beberapa provinsi, nah di private network ini bisa hanya untuk menghandle satu perusahaan aja. Seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Puguh dari Pama Persada. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga bisa memberikan experience network terbaik dari layanan ini. Next. Lantas apa saja yang bisa diberikan ataupun benefit dari sebuah private network? Karena adanya konsep lokal ataupun private network ini, di mana dari radio sampai level core berada di dalam satu corporate yang sama, maka private network ini menyediakan solusi jaringan dengan performansi tinggi. Tapi tidak cuma performansi yang baik, tapi pastinya aman dan customized sekali untuk pelanggan. Nah, artinya high performance network itu
karena kita memberikan konektivitas dengan high speed dan latensi yang sangat rendah, dan juga ini berbasis teknologi 4G. Artinya memungkinkan dilakukan migrasi ke 5G jika memang sudah komersial atau secara resmi. Kemudian sudah pasti high reliability, kemudian aman dalam pengertian bahwa melindungi data, kemudian sistem pelanggan dengan kemampuan enkripsi dan autentikasi berbasis jaringan seluler yang berlisensi. Terakhir, mungkin saya juga ingin menyampaikan kenapa harus pakai private network-nya Telkomsel. Ada 3 hal tentunya yang bisa kita sampaikan. Pertama, sudah pasti karena membutuhkan satu jaringan, dan di sini Telkomsel seperti yang tadi kami sampaikan bahwa Telkomsel sudah menjangkau lebih dari 97% area populasi di Indonesia, dan termasuk kita juga bisa menyediakan jaringan seluler di lokasi tambang yang membutuhkan jaringan private network. Kemudian yang kedua, private network Telkomsel menggunakan lisensi 4G. Dan ini siap menggunakan jaringan 5G jika regulasi itu sudah dikeluarkan. Artinya melalui jaringan 5G ke depan, ini akan sangat mendukung banyak use case seperti augmented reality, kemudian virtual reality, dan lain sebagainya. Dan ketiga, bahwa Telkomsel tentunya tidak sendirian di sini. Telkomsel bekerja sama dengan partner lokal maupun internasional yang memang sudah diakui secara reputasi dalam mengembangkan private network seperti Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, dan Microsoft. Ya, di akhir kata saya pikir itu yang memang bisa saya coba sampaikan sebagai introduction bagi Bapak, Ibu yang memang ingin mengetahui lebih lanjut strong point dari layanan private network ini. Saya pikir kesempatannya besar, tentunya dengan mengisi link yang tadi sudah disampaikan di awal, dan ini diberikan secara free of charge. Jadi silahkan bisa diikuti untuk lebih lanjut. Mungkin itu aja Kang Ono yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Cepi untuk sharingnya. Saya jujur saya nggak nyangka segitu gilanya private networknya. Saya pikir pakai jaringan Telkomsel yang biasa, terus kita bikin VPN dalamnya. Ternyata lebih geblek daripada itu. Sentral-sentralnya ditaruh di customer. Aduh, gelo, etama geblek sih aja. Asli, saya nggak nyangka segitu gilanya. Tapi ntar saya pengen dengerin Pak Ronald ngomong apa gitu ya. Saya pengen ingetin lagi ke Bapak Ibu sekalian untuk isi form survei di tsel.me/survey-LTE. Saya ulang lagi, tsel.me/survey-LTE. Karena di akhir acara akan diumumkan 5 orang yang beruntung dapat voucher belanja Rp500.000, men. Bukan pulsa, voucher belanja. Kalau pulsa gampang, voucher belanja penting buat istri di rumah. Sebelum kita mulai sesi berikutnya, sorry gue jadi kacau nih. Sebelum kita mulai sesi berikutnya, untuk mengetahui seperti apa teknologi private network dari Telkomsel, mari kita lihat, saksikan video berikut ini. Silakan video. Entering an era where everything has to be fast, on time, high quality, dynamic. Everything demands great connection as the start of great business. Including in mining sector, where efficient, high performance and secure connection are crucial to support mission critical operation at customer premises. We coverage unstable and unsecured network connection affected on the slow sending file and low security. These are the main cause of high latency. What if there is a communication provider offering private network at specific area with high speed and low latency connection, wider network coverage, reliable service, high level of security with less infrastructure? Private network is now here. Private network means high performance, high speed and low latency connection, high reliability, strong signal and wider coverage,
secure, high cellular standard security, pervasive coverage, full mobility, seamless handover from private to public network, local breakout solution, stay connected even when public network is down. Imagine how would be the result? More productive business, more precise monitoring because everything can be done in real time, more cost effective to support mission critical and safety operation. So, let's start great business with great connection. We present you Private Network. Keren. Itu harus didengerin dulu itu. Oke, ini udah ada pertanyaan sebenarnya buat Mas Ronald. Ini keren nih, di pertanyaan saya udah lihat. Urusannya yang paling mendasar adalah aturan. Tapi kalau saya ngelihatnya ginilah, aturan mah udah aman karena Telkomsel punya lisensi dan sebetulnya private network-nya bukan private network punya pelanggan, private network-nya punya Telkomsel, pakai lisensi Telkomsel ditaruh pelanggan. Oke, Pak Ronald bisa baca pertanyaannya di QA sih sebenarnya. Langsung aja kita ngundang Mas Ronald Limoa, dia nggak mau dipanggil Pak sama saya, selaku General Manager Future Network Project Telkomsel, beserta Mas Maka Kesuma selaku Senior Cloud Solution Architect Microsoft. Untuk menjelaskan lebih detail terkait teknologi private network dari Telkomsel. Kepada Mas Ronald dan Mas Maka, silakan, monggo. Terima kasih Pak Cepi, Pak Ono, Pak Cepi, dan Pak Pugu. Izin kita langsung share ke menu utamanya biar menjawab pertanyaannya Pak Ono, Pak. Intinya sebenarnya kita pengen membawa sesuatu yang seperti yang disampaikan Pak Cepi tadi, kita pengen membawa sesuatu yang ada di core-nya Telkomsel mendekat ke pelanggan. Sini saya buka halaman pertama itu dengan gambar awan, Pak. Jadi sebenarnya kita pengen bawa solusi cloud kita mendekat ke pelanggan, sehingga kalau kita lihat network kita itu sebenarnya seperti ini. Bayangkan kalau kita misalnya di tambang mau memonitor fleet kita, atau misalnya kita menggunakan untuk komunikasi, atau misalnya untuk WiFi, CCTV, dan komunikasi seperti biasa. Saat kita mau mengakses sesuatu, kita akan terkoneksi ke cellular network. Di cellular network itu nanti kita akan terkoneksi ke beberapa perangkat ini. Ini contoh ilustrasi saja, jadi kita akan terkoneksi ke yang disebut core network-nya si operator, dan biasanya di Indonesia karena memang kita adalah negara kepulauan, maka connectivity-nya itu menggunakan jaringan fiber optik ataupun satelit yang menghubungkan antara satu pulau dan pulau lainnya. Lalu ada internet gateway, lalu ada firewall, nanti kita connect ke internet. Di internet sendiri kan kita kalau lihat, mungkin Pak Ono sudah tahu karena tadi Pak Ono sempat googling ya Pak ya, ada aplikasi yang memang biasa kita pakai, terus ada aplikasi yang untuk corporate kita. Kalau contoh misalnya di Telkomsel kita punya aplikasi yang kita gunakan untuk corporate. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang ada di tengah ini kita ubah? Kita ubah dan kita buat dalam berupa cloud. Dan nanti fungsi-fungsinya tadi yang berupa perangkat-perangkat besar-besar itu kita install di atas cloud itu dan hanya berupa fungsi. Jadi seperti software Pak Ono. Kalau mungkin Pak Ono atau teman-teman Bapak Ibu sekalian peserta webinar tahu Pak Ono itu dulu punya project yang namanya Open Network. Kalau saya nggak salah Pak Ono, mohon saya dikoreksi. Itu hampir mirip, teknologinya mungkin juga hampir mirip. Jadi kita menginstal aplikasi network di atasnya. Nah nanti corporate application itu kita bisa bawa diinstal di cloud itu. Dan nanti dengan diinstalnya corporate application di cloud itu, kita bisa bawa mendekat ke pelanggan. Tentunya dengan ini kita bisa improve latensi, kita juga bisa improve network service availability, karena tadi Indonesia ini terhubung dengan beberapa pulau. Bayangkan kalau di suatu tempat di Kalimantan seperti teman-teman di Pama atau misalnya di Papua, terus tiba-tiba konektivitinya putus, terisolir dari dunia luar, tidak ada koneksi kalau dengan yang seperti sebelumnya. Tapi kalau kita bawa cloud-nya, core-nya ke dekat ke pelanggan, maka service tetap akan jalan. Lalu kita juga bisa improve user experience dan
kita bisa membuka beberapa use case dan opportunity baru yang nanti kita bisa install di atasnya cloud tersebut. Nanti memang Telkomsel kerjasama salah satunya dengan teman-teman Microsoft. Ini juga tadi sudah disampaikan Pak Cepi, kami melihat pelanggan kami itu, aspirasi dari pelanggan kami itu kalau digabungkan rata-rata kurang lebih seperti ini. Pelanggan dari Telkomsel itu butuh koneksi data dan voice yang baik, butuh mereplace wifi-nya seperti tadi yang disampaikan Pak Pugu, lalu butuh throughput yang bagus dan device-device yang terkoneksi, lalu coverage-nya juga bagus, dan mungkin ada koneksi internet yang nggak perlu sampai ke internet. Misalnya tadi seperti contoh aplikasi corporate, atau mungkin misalnya content delivery network, di mana seperti kita tahu orang-orang yang bekerja di tambang itu juga butuh hiburan. Misalnya nanti ada video on demand yang bisa diputar di sana, seperti itu. Lalu butuh network yang secure, dan yang terakhir butuh network yang bisa di-upgrade ke 5G misalnya. Seperti kita tahu bahwa 5G itu membutuhkan latensi yang baik. Kalau misalnya kita hanya menggunakan core yang tersebar dan jauh dari pelanggan, tentunya latensinya tidak akan dapat. Salah satu contoh 5G use case adalah misalnya autonomous car. Kalau autonomous car kita gunakan dan latensinya tidak tercapai, maka mobilnya sudah tabrakan duluan, terus baru ngerem gitu, kurang lebih. Nah, ini salah satu contoh di beberapa industri yang kami sudah coba access untuk private network-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebuah industri tambang itu yang sebelumnya ini terkoneksi menggunakan Wi-Fi, kita bisa ganti dengan cellular tower-nya Telkomsel. Mulai dari seperti yang disampaikan Pak Pugu, mulai dari port sampai dengan penggalian, itu kita bisa cover. Bahkan untuk undermining, ini kami beri contoh, misalnya penggalian bawah tanah, itu kami bisa cover sampai di dalam tanah sekalipun, dengan teknologi private network. Kalau secara global, banyak operator-operator di dunia yang sudah industri-industri di dunia yang sudah menggunakan private network ini dan bekerja sama dengan operator. Seperti contoh di Australia, itu mereka menggunakan private network untuk beberapa proyek. Ini tambang emas, dan yang kedua Rio Tinto. Rio Tinto juga menggunakan di proyeknya untuk men-service karyawan, dan juga untuk memberikan, kalau di sini ada satu contoh yang menarik yang tadi saya sampaikan, ternyata bukan hanya untuk memonitor fleet-nya seperti contoh di sini, Rio Tinto juga menggunakan untuk entertainment bagi karyawannya. Jadi video on demand, hal-hal seperti itu juga perlu, karena kita berusaha memanusiakan manusia sebenarnya. Manusia juga butuh hiburan. Lalu contoh yang lain, bukan hanya di mining sebenarnya, ada contoh-contoh lain seperti di port atau di pelabuhan. Ini salah satu contoh pelabuhan di Shanghai, di mana mereka mengautomatisasi pergerakan dari kontainer dan pergerakan dari mobil. Karena salah satu yang dipelajari di port tersebut adalah kalau tidak ada yang melakukan salah parkir misalnya, itu dwelling time-nya bisa bertambah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang sudah kami kerjasama dengan teman-teman PAMA. Mungkin sedikit Pak Pugu izin kami sampaikan bahwa PAMA itu lokasinya ada di tengah Kalimantan, PAMA SMM. Ini di antah berantah jauh banget kalau kita bisa sharing. Nah, connectivity-nya ini memang latensinya tinggi sekali. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang digunakan sama teman-teman PAMA itu saat ini masih menggunakan Wi-Fi dengan mobile tower. Pain problemnya adalah karena menggunakan Wi-Fi, tentu Wi-Fi kita ketahui bersama coverage-nya sangat kecil, tidak luas, dan tentunya reliability-nya juga tidak baik. Dan kalau misalnya aplikasinya ada di PAMA juga, di Kalimantan juga, maka kita bisa menggunakan private network untuk mereplace Wi-Fi ini. Yang kami lakukan di PAMA adalah hanya dengan dua site private network, site BTS kami di sana, itu sudah bisa mengcover beberapa mobile tower untuk Wi-Fi yang digunakan oleh teman-teman PAMA. Dan kita sudah coba, latensinya juga improve. Jadi latensinya itu kalau kita lihat di sini, latensinya improve dari sebelumnya sampai 400 milisecond, Pak Ono, itu naik jadi 20 milisecond. Jadi kalau dianalogikan tadi yang Pak Ono kasih lihat, googlingnya Pak Ono itu private network itu di rumah, ini enggak. Jadi fungsi dari gateway internet, core networknya itu dibawa ke pelanggan, tapi bukan perangkat yang segede-gede gaban,
cukup perangkat kecil dan kita install aplikasi di atasnya Pak Ono. Kurang lebih seperti itu. Kalau di sini kita lihat di PAMA, ini networknya juga berubah, namanya PAMA Private LTE atau PAMA Private Network, dan dari hasil ini pelanggan bisa memilih, misalnya dari handphone itu kita bisa menggunakan private-nya PAMA atau menggunakan public internet seperti biasa. Dan dengan ini latensinya improve, reliability-nya juga improve, dan speed-nya juga improve. Saya sedikit share lagi, ternyata private network ini juga banyak, karena tadi salah satu aspirasi pelanggan kami adalah untuk upgradable ke 5G, ternyata private network ini juga banyak digunakan untuk 5G. Ini adalah 5G launching Telkomsel di Batam, pertama kali kami melakukan 5G call secara real dengan handphone dan menggandeng beberapa industri. Di sini kita bisa lihat menggunakan private network juga, dan speed-nya bisa dapat kurang lebih sekitar 1 giga ke atas, Pak. Jadi 1,4, 1,2. Kalau kita play videonya, di sini kalau kita play, dia bisa kelihatan dari 1,2 sampai 1,4 giga gitu. Jadi di sini ada kita lihat 1,2 giga. Dia antara 1,1 sampai 1,4. Kurang lebih seperti itu dari saya, Pak Ono, Pak Cepi, Pak Puguh, dan Mas Maka. Silakan selanjutnya kita serahkan ke Mas Maka. Mas Itu Maka. Pak Ono, silakan Pak. Ya. Mas Maka silakan itu mic. Udah. Oke, sebentar. Ya, sebelumnya saya mau sungkem dulu nih sama Pak Ono. Dulu waktu pertama kali belajar Linux dan network ini sama baca bukunya, baca buku Pak Ono. Jadi saya jadi bukan saya lebih tahu dari Pak Ono, tapi ini kebetulan saya punya materialnya aja. Kalau gitu, private kit dari sisi Microsoft-nya. Nah, 10 tahun terakhir ini, di Microsoft itu kita selalu meningkatkan capability kita untuk service-service yang workload customer kita akan lihat tren kebalikan nih. Yang tadinya kita taruh workload-nya customer di hyperscale cloud, sekarang kita justru reverse, kita balikin workload-nya makin mendekati ke edge, seperti yang Mas Ronald tadi bilang. Kenapa? Karena untuk workload yang kritikal, yang membutuhkan bandwidth yang tinggi dan latensi yang rendah, itu hanya bisa di-deliver oleh private network. Nah, karena adanya private network itu, kita gabungin antara connectivity dan compute itu sendiri. Nah, jadi sekarang itu akan ada tren balik lagi dari intelligent cloud, istilah Microsoft, kita tarik kembali intelligent itu menuju edge, jadi intelligent edge. Jadi komputasi power yang ada di cloud itu kita tarik ke edge, mendekati ke user. Bukan hanya komputasi, tapi juga intelligence dari AI, dari machine learning ada di cloud, kita tarik semuanya ke edge. Jadi nanti workload yang butuh kritikal, yang butuh AI, yang butuh machine learning, itu bisa langsung di inference, bisa langsung dikomputasi di dekat ke user, di edge. Jadi tidak perlu ada traverse datanya itu sampai ke cloud lagi. Nah, dengan keadaan ini kita bisa mendeliver workload yang punya requirement bandwidth tinggi dan latensi yang rendah. Nah, ya kalau di sini kan kelihatan ada dua piramid ya, ada dua piramid. Yang piramid atas adalah Microsoft dan piramid bawah merah adalah Telkomsel. Nah, kita itu memang kompetensinya ada di data center. Ada kompetensi Microsoft itu adanya di
komputasi, di intelligence, AI, ML gitu ya. Nah, sedangkan kompetensi dari Telkomsel di base pyramid itu adalah core network dan access network, connectivity lah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengconverge antara software defined network yang ada di Microsoft di-converge dengan software defined network yang ada di Telkomsel. Kalau dulu biasanya kita connect ke cloud itu langsung, misalnya pakai express route atau pakai internet. Nah, ini hanya cukup untuk workload seperti email, karena mereka tidak butuh latensi yang tinggi. Dengan adanya, seperti tadi Pak Puguh bilang, butuh ada kayak AI di yang butuh blastingnya harus dianalisa ini blastingnya benar apa enggak, terus nanti ada drone yang capture. Nah, itu semua inference datanya itu harus segera dikalkulasi di edge. Untuk itu tadi butuh bandwidth dan latensi yang rendah dan komputasi yang harus kita taruh menuju ke edge. Nah, jadi sekarang itu konektivitas yang kita ada sekarang itu kita tarik, yang tadinya dari cloud itu kita tarik makin lama makin dekati ke edge dari sisi konektivitas dan dari sisi compute, sehingga kita nanti punya satu platform. Ya, saya mau balik lagi ke sini. Saya mau highlight, Microsoft itu adalah platform company. Jadi kita hanya menyediakan platform. Kita tidak akan membypass telco carrier, kita tidak akan membypass infrastruktur dari Telkomsel, kita hanya menyediakan platform. Jadi kita tidak compete dengan Telkomsel. Jadi itu saja. Jadi dari platform itu kita bisa juga mengundang partner-partner dari lain seperti ISV, ISV itu Independent Software Vendor, yang punya solusi-solusi aplikasi misalnya AI gitu ya, IoT, untuk ditaruh di sini, di platform ini, sehingga kita punya satu platform yang mengkombinasikan best of both worlds, dari sisi aplikasi untuk AI, untuk ML, dan dari sisi connectivity. Nah, inilah yang kita taruh di ujung, sehingga apapun itu aplikasinya, apapun itu workload-nya yang butuh latensi rendah dan bandwidth tinggi, dengan aplikasi-aplikasi yang banyak, sekarang banyak startup baru di Indonesia juga canggih-canggih, mereka buat solusi AI, mereka buat solusi IoT, itu bisa ditaruh di atas platform kita ini, kita kasih konektivitas Telkomsel, udah deh, itu bisa terwujud di sini. Nah, sebenarnya workload itu ada 3. Jadi workload yang butuh bandwidth dan latensi tadi itu ada 3, dari enhanced mobile broadband, yang contohnya kita akan streaming 4K sekarang kan zamannya. Terus ada massive machine type communication, misalnya buat IoT atau industrial IoT, dan untuk yang butuh low latency communication, mission critical, misalnya untuk tadi di mining, untuk safety di mining, jadi dia bisa lihat langsung di teks misalnya apakah operator ini pakai helm atau enggak. Jadi bisa langsung ketahuan, langsung ada alert. Nah, itu butuh low latency. Daripada kalau misalnya kita kirim dulu itu videonya, kita kirim ke cloud, orangnya udah hilang duluan, baru ketahuan dia nggak pakai helm. Nah, itu. Nah, dari sini semua use cases ini bisa bisa diwujudkan dengan private network ini, menggunakan yang tadi. Dengan mengcombine antara ISV solution, connectivity dan connectivity. Jadi apapun sekarang yang mungkin kita nggak bisa pikir nih sekarang solusi apa yang akan ada nanti di future. Cuman platformnya udah ada, tinggal teman-teman dari ISV, teman-teman dari partner kita yang punya solusi yang canggih, yang sekarang mungkin belum kepikir, dan dengan connectivity-nya private network-nya Telkomsel itu bisa kita taruh di edge, bisa kita taruh secara private untuk tiap customer kita. Nah, saya masih ada waktu 4 menit. Nah, ini sebenarnya yang agak teknikal sedikit, ini yang akan kita bangun dengan Telkomsel. Jadi, kalau teman-teman sudah pernah dengar dengan intense-based network atau intense-based provisioning, jadi ini yang kita akan bangun. Jadi, kita akan buat satu higher layer gitu dari bisnis service, dari bisnis platform. Jadi itu nanti
Telkomsel misalnya saya pengen nih mining saya butuh solusi ABC misalnya. Oke, kata Telkomsel. Telkomsel tinggal saya oversimplify nih Pak ya. Telkomsel tinggal pencet tombol business platform as a service. Nanti dari situ upper lower platform yang di bawah ini dia akan otomatis baik itu dari yang di cloud atau sampai ke yang tadi di edge computer tadi. Nah, jadi nanti kita itu akan dari top down. Jadi kita instead of kita bangun dulu network-nya, sini bisnis. Nah, define ini secara otomatis maunya dengan AI karena nanti akan banyak use case baru yang bisa kita machine learning-kan, misalnya mine. Oh, mine biasanya ini. Jadi untuk mining yang lain, kita tinggal define suatu bisnis proses yang dia akan otomatis men-provision di bawahnya, resource di bawahnya. Saya hampir habis waktunya. Nah, ini bisa diwujudkan dengan Azure Resource Manager dan Azure Arc tadi. Ini sudah agak teknikal, tapi mungkin hanya sekilas saja. Jadi nanti resource itu bukan hanya yang ada di Azure atau di Microsoft, tapi di provider yang lain, di cloud yang lain, atau bahkan di bare metal. Saya pikir itu aja Pak, dan Mas Ronald. Oke, terima kasih banyak Mas Ronald dan Mas Maka. Saya stop sharing. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Jadi saya baru ngerti, oh ini yang namanya edge computing. Selama ini kita ngomongnya kan cloud computing. Oh ternyata edge computing tuh cloud dipindahin ke dekatnya operator, terus dipakai nama private network. Keren. Cuman tadi gue lihat servernya 1U doang ya, tapi nggak tahu lah itu ntar lah. Oke, tapi itu keren banget. Saya juga baru tahu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan udah banyak sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen nanya, silakan nulis di Q&A untuk mengajukan pertanyaan. Oke, pertanyaan dibatasi oleh 3 penanya. Sebenarnya pertanyaan udah ada berapa nih sekarang? Oke, live answer sama speaker. Nanti di chat juga teman-teman dari produk Telkomsel akan jawabin. Oke, sekarang pertanyaannya ya. Wah, ini lagi pertanyaannya. Oke, saya bacain. Dari Mas Alex. Ini yang jawab Mas Ronald atau Mas Maka ya? Hah? Apa? Oh, live aja. Mas Alex, silakan live Mas Alex. Bisa live nggak Mas Alex? Oke, Mas Alex. Tunggu, Mas Alex, monggo Mas Alex. Bisa keluar nggak suaranya? Mas Alex, yang pertanyaannya tentang apakah ada server Azure di data center Telkomsel dan sebagainya itu. Mas Alex, 1, 2, 3, 4, kagak ada. 1, 2, 3, nggak keluar nih suaranya Mas Alex. Saya bacain aja ya. Saya bacain aja ya kalau gitu ya. Apakah ada server Azure di data center Telkomsel? Pertanyaan kedua, apakah ada solusi private network di oil and gas company? Soalnya tadi contohnya kan buat mining, Pak Puguh dari Pama tuh lebih ke mining ya, bukan oil and gas. Walaupun itu mirip-mirip energi juga, orang itu batu bara ya. Oke, Mas Ronald, silakan. Atau Mas Maka, silakan. Terima kasih Pak. Jadi kalau Azure, kita sudah ada Azure Stack Edge di data center kita. Sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Maka, Azure Stack Edge itu memang salah satu solusi yang dibawa oleh Microsoft untuk yang tadi Pak Ono, mobile edge cloud-nya atau edge computing-nya dibawa ke pelanggan, mendekat ke pelanggan. Bukan hanya di data center Telkomsel, Azure Stack Edge itu bisa dipasang langsung ke premisnya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau misalnya untuk oil and gas, itu sangat visible bisa digunakan. Kami kasih contoh misalnya ada perusahaan oil and gas punya negara kita yang mungkin ada offshore di tengah laut yang butuh coverage dan butuh solusi private network, ini sangat mungkin Pak bisa. Demikian Pak.
sorry, jadi di remote-nya, di edge-nya tadi butuh bikin kayak data center kecil gitu ya, atau gimana sih? Tergantung berapa banyak orangnya di sana, Pak. Jadi kalau sedikit, paling tadi yang Pak Ono lihat, cuma 1 U, atau ya karena kita memberikan servis yang terbaik ke pelanggan kita, jadi minimal ada 2 U. Satu lagi untuk backup. Jadi kayak lebih. Oh, jadi betul-betul servernya, data centernya dipindahin ke pelanggan ini ya, gila banget ya. Keren. Ke pelanggan, Pak. Gue kagak kebayang ide gila lu. Oke, pertanyaan selanjutnya saya belum dapat dari Egi. Egi, ya oke. Pertanyaan selanjutnya dari suruh live aja. Hah? Oh, Pak Mas Dinur, live aja ya. Mas Dinur mau live? Mas Dinur, pertanyaan tentang menaruh cloud di ini, Mas Dinur, monggo Mas Dinur. Saya hitung dulu ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada, saya bacain. Mau tanya, Telkomsel menaruh cloud di public cloud ya? Tanda tanya. Iya kan? Oh, salah. Salah yang ini. Oh, yang ini. Yang atas, bahasa Inggris. Serius nih? Oh, kalau ini kayaknya Edu Rossi Fernando. Serius ini bahasa Inggris nih. Ya udah nggak apa-apa, gue bacain lah. Pak Cepi, thank you for sharing to us all the portfolio that Telkomsel to be a digital company in the future. Do you see any potential that Telkomsel will have partnership with international technology company? To strengthen Telkomsel position and winning the job and also enable international coverage. Jadi ini go internasional loh. Bisa nggak partner sama international telecommunication company? Let's just pick the name, for example, open the potential working together with fleet technology company which already have a well-known name. So the question is about possibility to partner with international technology company. Pak Cepi, in English Pak Cepi, not in Sundanese. Kayaknya Pak Edu juga bukan orang asing. Oh gitu. Sialan, gua ketipu. Oke, terima kasih Pak Edu untuk pertanyaannya. Ya prinsipnya saya pikir peluang untuk bekerja sama dengan partner di luar dari sisi Telkomsel sangat mungkin ya. Artinya selalu terbuka untuk itu, tapi memang tentunya dengan mengikuti batasan-batasan koridor yang ada, artinya disesuaikan dengan kebutuhan yang memang ada. Nah, cuma mungkin saya belum bisa cerita banyak di sini karena memang jawabannya membutuhkan diskusi yang memang lebih konkret ya. Artinya kita coba bisa ruangkan waktu kita bahas untuk menjawab pertanyaan ini di luar dari forum webinar. Mungkin itu Pak Edu ya, sementara yang saya jawab. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Pak Cepi, Pak Edu diundang buat ngobrol sama Pak Cepi tuh. Oke, selanjutnya Pak Dinur. Pak Dinur bisa pakai suara atau langsung aja ya? Langsung saya baca aja ya. Ini kayaknya yang jawab harus Pak Mas Ronald nih. Mau tanya, Telkomsel menaruh cloud di public cloud ya? Tanda tanya ya. Setahu saya bukannya harus data centernya harus ada di Indonesia. Terima kasih. Gitu. Public cloud itu maksudnya di luar negeri. Mas Edo, Mas Ronald, silakan Mas Ronald. Terima kasih Pak Ono. Jadi ada dua analogi. Public cloud itu kan berarti cloud yang bisa dipakai oleh banyak orang. Public cloud seperti itu. Bisa yang besar-besar yang kita tahu, AWS, Microsoft Azure, atau misalnya GCP, Google. Telkomsel tidak naruh semuanya di sana. Telkomsel taruh di on-premise-nya Telkomsel, dan kita jamin keamanannya. Lalu, kalau misalnya ada dari luar yang ingin menggunakan cloud-nya Telkomsel, tentunya Telkomsel juga bisa memberikan itu. Dan selain 3 nama besar tadi, di Indonesia juga ada, Telkom juga punya public cloud misalnya, atau
perusahaan-perusahaan anak perusahaan Telkom juga punya public cloud. Jadi banyak sebenarnya opportunity yang bisa dikerja bareng. Jadi kita nggak taruh di public cloud di luar, maksudnya Pak ya, di luar Indonesia, kita taruh di Indonesia. Jadi Telkomsel tuh punya cloud sendiri juga. Jangan underestimate Telkomsel. Lu pikir taruh di luar, kagak. Telkomsel punya cloud sendiri, Telkom pun punya cloud sendiri. Masih boleh ada pertanyaan? Oke, pertanyaan terakhir. Saya bacain aja biar cepet. Dari Mas Fas Rizal AN. Apakah Azure ini bisa dijalankan berbarengan dengan cloud existing di sebuah perusahaan? Ini terserah, mau Pak Ronald atau Pak Maka yang jawab? Pak Maka nih kayaknya yang jawab. Pak Maka, silakan Pak Maka. Ya, jawabannya adalah iya, karena sebenarnya kita itu sudah bisa dibilang embracing open. Nah, kita sekarang udah open nih Pak Ono, nggak kayak dulu lagi nih Pak Ono. Jadi dengan tadi yang saya sempat liatin ada namanya Azure Arc. Itu kita bisa meregister resource yang di luar Azure. Jadi bukan cuma di Azure doang, bisa di AWS, seru. Bahkan bisa di itu bisa kita, ini Azure jawabannya ya. Oke, keren. Jadi Azure ternyata open juga buat semuanya. Ini terakhir Mas Akbar Putra mau tanya langsung. Mas Akbar Putra, silakan dibuka mikrofonnya sama videonya, silakan bertanya langsung. Mas Akbar, silakan. Selamat pagi Pak Cepi sama Mas Ronald. Mungkin nggak ya ke depan itu akan ada edge computing di setiap BTS location, tentu saja di beberapa BTS location tertentu gitu. Terus yang untuk Pak Cepi, Kang Punten, kalau misalnya bisnis modelnya seperti apa ya? Melanjutkan pertanyaan untuk international company, karena kan kalau di Pertamina International Exploration and Production itu kan lapangannya ada di luar negeri. Kami sangat suffer sebetulnya karena kita ada di tengah padang pasir ya. Dimana apakah mungkin nggak ya Telkomsel itu bekerja sama dengan negara-negara yang network operation-nya itu masih belum semumpuni Telkomsel, contohnya seperti di Algeria, di Kenya gitu. I think it's a very good opportunity for Telkomsel to have that mobile virtual network over there. Thank you, Pak. Wah, ini pertanyaan seru-seru banget ini. Coba Pak Ronald dulu nih kayaknya yang rada gampang menjawabnya. Pak Ronald dulu, Pak Cepi berat banget itu. Pak Ronald, silakan. Terima kasih Pak Akbar. Sangat memungkinkan Pak kita letakkan solusi private network ini di berbagai tempat yang ada BTS-nya kita, sangat memungkinkan sekali. Bahkan kalau tadi kita kembali merefer ke contoh PAMA, di PAMA itu hanya ada 3 site Pak, 3 site, dan itu 3 site aja kita cover dengan satu private network kita. Jadi sangat memungkinkan Pak. Terima kasih. Oke Pak Ronald, terima kasih. Pak Cepi, ini Pak Akbar kayaknya orang minyak banget nih. Silakan Pak Cepi. Oke, ini pertanyaannya berat banget kelihatannya Pak Akbar ya. Ya artinya gini, saya juga mungkin tidak bisa jawab secara tuntas di sini karena memang kita belum punya use case yang seperti yang disampaikan oleh Pak Akbar. Tapi possibility itu saya pikir ada, namun kami tentunya harus melibatkan partner dalam hal ini salah satu perusahaan perusahaan Telkom. Nah di sini mungkin kita coba minta waktu dulu lah untuk bisa mendiskusikan possibility secara bisnis prosesnya seperti itu. Mungkin Pak Akbar begitu. Artinya kita bisa cari ruang untuk diskusi, tapi dilihat dari sisi situasinya sih sangat mungkin kan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Cepi. Ya ini saya juga nggak pernah kepikir supaya kayak gitu sih. Keren banget sih. Yeah. Oke, kita kembalikan acara ini ke host kita yang cantik, namanya Mbak Ajeng. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu, Pak Ono. Terima kasih banyak. Dan demikianlah acara webinar Mitigate Network Failure, Security Risk and Mobility Expansion through Private Network. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Atas nama panitia yang bertugas, dengan kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat ada hal yang kurang berkenan pada acara di siang hari ini.
terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir. Saya Ajeng dari pamit undur diri dan semangat pagi. Pagi. Pak Cepi, terima kasih. Pak Pugu, terima kasih. Pak Renaldo, terima kasih. Terima kasih Pak No, Pak Bangga. Terima kasih Pak Nurnal. Terima kasih Bapak Ibu.